Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DIP dimanapun berada, senang sekali bisa hadir menyapa sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan mengulas bagaimana kontroversinya Undang-Undang Cipta Kerja yang tanggal 21 Maret 2023 baru-baru ini disahkan oleh teman-teman DPR. Setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 pada 30 Desember 2022 menjelang pergantian tahun. Kali ini Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkannya menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023 lalu. Belum genap 3 bulan, juga menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Apakah kebetulan atau kesengajaan? Yang jelas, spekulasi seperti ini telah melahirkan berbagai tafsir, respon dan tanggapan dari banyak kalangan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana undang-undang ini bisa begitu mengkhawatirkan di mata para buruh dan teman-teman pekerja. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana bisa setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil uji material atas Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai inkonstitusional bersyarat tetap dimajukan melalui Perpu hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Sehingga sangat wajar bila kemudian pihak yang berkepentingan, tentu dalam hal ini teman-teman buruh dan pekerja, merasa undang-undang yang dilahirkan itu berpotensi merugikan mereka. Karena beberapa aturan dianggap berpihak kepada pengusaha dan hanya menguntungkan mereka saja dengan alasan investasi dan peluang cipta lapangan kerja. Sahabat DIP yang saya cintai, yang muncul kemudian adalah seakan antara pemerintah yang membuat aturan, perusahaan atau pengusaha dengan buruh atau pekerja itu tidak saling bertemu dalam kepentingan bersama. Bahkan kesan yang ada adalah satu pihak diuntungkan dan pihak lain punya peluang mendapat keuntungan dari aturan tersebut dan yang lain mengalami kerugian. Lantas di mana peran pemerintah yang katanya sebagai wujud kehadiran negara kepada rakyatnya? Bukankah lembaga legislatif anggotanya kerap mengklaim sebagai wakil dari buruh, pekerja, dan rakyat? Apakah mereka tak memperhatikan banyaknya kasus yang menimpa para buruh mulai dari upah layak hingga PHK? Sahabatku yang kucintai, kali ini saya ingin melihat fakta terbaru di mana pasca ditetapkannya Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, berbagai serikat buruh dan pekerja, para pengamat sosial menilai bahwa langkah ini sesungguhnya berpotensi merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Sebagaimana catatan dari pihak buruh, di antaranya potensi upah murah yang bisa saja ditetapkan karena dipengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian sistem outsourcing, sistem kontrak kerja yang berkepanjangan, soal pesangon serta peluang pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan karena alasan efisiensi. Tentu poin ini menjadi tuntutan buruh yang kemudian menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang baru disahkan ini. Di satu sisi, narasi yang muncul tentang alasan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja karena kebutuhan mendesak, antisipasi resesi global, peningkatan inflasi hingga ancaman stagflasi. Lain lagi alasan untuk meningkatkan investasi agar memudahkan investor masuk ke Indonesia dan kemudian akan membuka lapangan kerja yang banyak dan menampung tenaga kerja yang
banyak pula. Sahabat DIP yang saya cintai, namun lagi-lagi pandangan ini dinilai sama sekali tidak berpihak pada nasib buruh dan pekerja yang notabene mereka menginginkan jaminan hidup, kepastian hak, dan kehidupan yang layak dari profesinya sebagai pekerja. Di sisi lain, rangkaian kritik juga muncul dari kalangan akademisi, pengamat, dan mahasiswa yang menganggap bahwa keputusan menetapkan Perpu menjadi Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Ditambah lagi, masa antara penerbitan Perpu dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja hanya berselang 2 bulan lebih saja, sehingga menutup kemungkinan adanya peluang partisipasi publik atau meaning participation dalam hal menelaah lebih jauh kepentingan bersama antara pengusaha dengan buruh sebagai konstituen yang bersinggungan langsung. Sahabat DIP yang saya cintai, dari beragam rangkaian protes, kritik keras, penolakan, hingga kecaman dari berbagai kalangan, tentu mulai dari buruh, pengamat, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum, ini merupakan persoalan yang sejatinya perlu ada pembahasan panjang dan rigid, agar semua bisa merasa tertampung aspirasinya dan terpenuhi kebutuhannya. Sayangnya, apa yang kita saksikan di berbagai media, tuntutan para buruh ini tidak mendapat respon yang sejalan dari pemerintah sebagai pembuat regulasi. Sehingga yang muncul di publik adalah pemerintah menganggap bahwa aturan yang ada diklaim akan mampu membawa kebaikan demi keberlangsungan dan hidup bangsa Indonesia. Sahabatku, sementara mereka yang merasakan bagaimana pahitnya hidup menjadi buruh dan pekerja selalu dihadapkan dengan narasi yang mengarahkan masyarakat dengan status pekerja adalah kelas kedua atau kasta yang tidak terlalu banyak menuntut. Meskipun dari banyak kasus seperti PHK selalu memposisikan kelas pekerja sebagai korban yang berakhir menyedihkan. Saya ingin coba menyimpulkan bahwa dalam hal keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang masih penuh kontroversi ini, pemerintah perlu hadir memberikan kepastian dan jaminan bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh kepentingan rakyatnya. Sebab selama belum ada itu, maka publik akan terus bersikap skeptis terhadap setiap produk peraturan yang dikeluarkan atas nama negara. Jika pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya untuk rakyat, maka hadirlah untuk seluruh kalangan, bukan hanya untuk kepentingan investasi dan pengusaha, tetapi juga kebutuhan hidup rakyat kecil, kehidupan yang layak bagi buruh. Sahabatku, hadirnya undang-undang ini seyogianya menghadirkan kesejahteraan bagi buruh, bukan malah membuka ruang terciptanya kesenjangan dan persoalan-persoalan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.